Mari sama-sama kita buka Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29. Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29. Pagi hari ini ada pelajaran agak panjang sedikit. Tapi saya harap saudara bisa menggali sesuatu. Galatia pasal yang ketiga ayat 26 sampai 29. Mari kita baca bersama pelan-pelan. Galatia pasal 3 ayat 26. Mulai. 1, 2, 3. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. 29 penting sekali. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sekalian kita melihat bahwa Abraham mendapat satu insurance, mendapat satu jaminan diselamatkan. Abraham merupakan satu tokoh Alkitab ini yang langkah-langkahnya dapat kami ikuti. Supaya Abraham ini yang diberkati juga diselamatkan. Bukan sekedar diberkati dalam dunia ini, tetapi juga dia berhak masuk di dalam kerajaan surga. Dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, kita dapat satu kenyataan bahwa Abraham memangku Lazarus. Jadi Abraham ini diberkati, tetapi juga dia masuk di dalam kerajaan surga. Sekalian, sekali lagi banyak yaitu tafsiran-tafsiran daripada hamba-hamba Tuhan. Dan kadang-kadang kita terlalu takut kepada hal-hal yang tidak perlu kita takutkan. Sukar seorang yang kaya masuk surga. Lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Sekalian memang banyak firman Tuhan yang mengatakan demikian sehingga kami menjadi takut. Lalu akhirnya saudara tidak diberkati dalam dunia ini. Dan juga mungkin juga tidak diselamatkan. Karena saudara juga di dalam dunia ini yang penuh penderitaan, akhirnya saudara banyak keluhan, banyak mengomel, bersungut-sungut, akhirnya saudara blame God, mempersalahkan Tuhan. Apalagi kalau pencobaan datang dengan bertubi-tubi, dan saudara tidak bisa mengatasi, maka saudara akan menyalahkan Tuhan. Kalau saudara tidak bisa menyalahkan Tuhan, akhirnya saudara mengatakan, kehendak Tuhan, nasib. Terus kalian, banyak orang yang hidup di dalam kesungguhan, akhirnya gagal, dan akhirnya mereka belum tentu juga masuk dalam kerajaan surga. Kami punya program sekali lagi, Successful Bethany Family. Kami mau ambil yaitu pengertian dasar dalam firman Tuhan ini. Abraham sungguh-sungguh diberkati, dan juga mendapat jaminan masuk di dalam kerajaan surga. Saya percaya saudara yang hadir pada pagi hari ini semua setuju. Bahwa kami semua ingin diberkati dalam dunia ini, tetapi juga ada jaminan masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Siapa yang setuju? Mari, sekalian. Kalau demikian, berkat Abraham ini harus digali. Memang berkat Abraham ini sekalian dialami oleh Abraham dengan Ishak, Yakub. Tetapi kadang-kadang pengertian tentang berkat Abraham ini sudah kabur. Oleh karena filsafat dunia ini, oleh karena lingkungan hidup, budaya. Sehingga berkat Abraham ini tertutup. Tetapi untung sekalian. Pagi hari ini saudara berduduk tempat ini, semua sudah menjadi milik Kristus. Amin. Haleluya. Kami semua milik Kristus. Maka kamu juga akan menjadi keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sekalian, mari kita baca salah satu keturunan dari Abraham yang dapat membuktikan
bahwa berkat Abraham itu, sekalian, tidak sekedar menjadi janji, tapi perlu dikerjakan, perlu diteliti. Mari kita baca Kejadian pasal ke-26 ayat yang ke-18. Kita baca ayat 18 sampai 19. Kejadian 26 ayat 18 sampai 19. Saya percaya keselamatan dan berkat itu paralel. Walaupun jasmani ini dan rohani tidak bisa bertemu satu sama lain. Seperti rel kereta api, sekali lagi. Rel kereta api dari Surabaya ke Jakarta itu masing-masing tidak bisa bertemu. Besi dua itu tidak bisa bertemu. Tetapi dia bisa membawa kereta api dari Surabaya ke Jakarta. Berkat Abraham dan keselamatan itu paralel. Sama-sama. Tidak boleh, yaitu tidak balance. Semua balance. Kita baca di sini. Kejadian pasal 26 ayat 18. 1, 2, 3. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali pada zaman Abraham. Ayahnya ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkan ialah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang membual-bual airnya. Cukup. Ishak sebagai keturunan Abraham, ini Abraham sudah mati. Pada waktu Abraham hidup, luar biasa. Allah menyertai Abraham luar biasa. Nanti kita akan meneliti kehidupan Abraham, walaupun tidak semua, kita meneliti hal-hal yang penting. Abraham hidup di padang pasir juga. Di padang belantara. Tapi setiap dia menggali sumur, keluar air. Tidak pernah Abraham menggali sumur, tidak ada air. Padahal mereka hidup di padang belantara. Padang gurun. Sekalian, dan berkat Abraham. Ya, dia menggali sumur. Air ini sumber kehidupan. Di padang belantara mereka sangat tergantung daripada air. Tak kala sumur ini mengeluarkan air, maka ternak daripada Abraham bisa hidup. Dengan air ini, Abraham juga bisa, yaitu menanam sesuatu. Ishak juga menanam, menabur. Sehingga tanah itu menjadi subur. Tanah kering kalau ada air jadi subur. Sekalian, tetapi oleh orang Filistin ditutup. Sumur-sumur ini ditutup. Saudara, memang zaman berjalan kepada zaman. Abad berabad. Tetapi saya percaya Allah tidak pernah mengingkari janji, yaitu memberkati Abraham dengan keturunannya. So sekalian, akhirnya Ishak yang melihat sumur-sumur yang sudah ditutup oleh orang Filistin ini, digali lagi. Menggali, sehingga Ishak dengan hamba-hambanya, yaitu menggali sumur ini, akhirnya air itu keluar lagi. So sekalian, Allah tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Allah berjanji memberkati Abraham. Dan mendapatkan satu insurans selamat. Sekarang saudara, hidup pada zaman akhir. Jauh daripada zaman Abraham. Memang Ishak ini hanya satu keturunan saja. Tetapi perlu, yaitu berkat Abraham yang sudah ditutup, itu digali lagi. Nah sekarang saudara, saya berdoa. Dan Tuhan menunjukkan caranya menggali. Kalau saya percaya berkat Abraham itu sampai kepada saudara. Amin. Dalam nama Yesus Kristus, saudara mendapat berkat Abraham itu. Diberkati dan selamat. Tetapi cara menggalinya bagaimana? Hamba-hamba Ishak ini menggali. Lalu akhirnya keluar air itu. Akhirnya sekalian Ishak menabur di situ. Mendapat 100 kali ganda. Diberkati. Lalu sampai yaitu, kalau saya baca lebih lanjut, banyak orang menjadi iri hati. Tetapi setiap Ishak menggali sumur, keluarlah air. Perlu pada pagi hari ini, saudara mengetahui bagaimana caranya menggali sumur Abraham itu. Supaya
Seperti Abraham diberkati, diselamatkan. Saudara juga pagi hari ini diberkati, plus diselamatkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari sekalian, bagaimana langkah pertama menggali? Pagi hari ini kita belajar cara menggali supaya keluar sumber itu. Apa yang dimaksudkan dengan sumber ini? Kita baca Yohanes 4. Yohanes pasal 4, ayat yang ke-13. Yohanes pasal 4, ayat 13, agak panjang, sampai ayat 26. Perlu saya baca pelan-pelan. Mengapa saya beri ayat yang panjang supaya saudara nanti di rumah bisa menikmati dan baca sekali lagi. Yohanes pasal 4, ayat 13, mulai. Mari, saya minta saudara perkatakan. Tidak ada salahnya, pagi-pagi saudara juga memperkatakan. Jangan diam, tetapi perkatakan. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya. Barang siapa minum dari air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu padanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus padanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus padanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau telah mempunyai 5 suami. Yang ada pada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah padaku, hei perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini. Bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. 24 Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu pada kami. Kata Yesus padanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara sekalian, jelas di sini sumber pada akhir zaman ini sebenarnya sudah 2000 tahun yang lalu. Saudara juga perlu mengucap syukur bahwa pada hari ini engkau mengenal Yesus itu bukan dari kata orang. Pagi hari ini saya kepingin saudara mengenal pribadimu, kenal Yesus itu secara pribadi. Dan Yesus katakan, aku ini, aku akan memberi sumber air itu. Bagaimana cara menggalinya? Haleluya. Menggalinya. Berkat Abraham ini, saudara sekalian, perlu digali. Langkah yang pertama saya harus tahu bahwa sumbernya hanya dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari ini ada yang baru. Saya lihat banyak orang yang baru dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus. Memang, walaupun seiman sebiji sawi, engkau sudah percaya dan pada dibaptiskan. Tapi perlu diulang pagi hari ini, saudara sekalian. Sebab itu saya mantapkan, jangan bimbang sama sekali dengan Yesus Kristus. Jangan bimbang. Mari kita kembali di sini. Yohanes 7. Yohanes 7. Yohanes 7 ayat yang ke-38. Ini langkah yang pertama untuk menggali. Tadi saya perkenalkan sumbernya di mana. Galinya di mana? Pertama. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 38, 39. Mari. Tolong dibaca. Keras 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air
hidup. Yang dimaksudkan lah roh yang akan diterima mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan pada saat itu. Tolong sekarang tabernakel. Puji Tuhan. Sama-sama. Semua. Baik. Tidak tahukah kamu adalah bait Allah? Bisa lihat. Agak pelajaran. Saya ikut gereja tabernakel. Pernah kursus berulang kali. Tabernakel ini penting sekali. Karena ini adalah patron daripada diri saudara. Kalau pada waktu itu Abraham menggali keluar air, Ishak kembali keluar air, menggali keluar air. Sekarang yang digali itu bukan sumur saudara. Sumur itu di dalam diri saudara sendiri. Tadi dikatakan bahwa orang yang percaya pada Yesus Kristus dari dalam hatinya apa? Keluar sumber air yang hidup. Nah, di ruang maha suci yang atas itu roh saudara. Ruang suci itu jiwa saudara. Halaman ini tubuh saudara. Mari kita lihat di sini. Pada waktu engkau percaya, di sini kata disinggung bahwa roh itu belum datang karena Tuhan belum dimuliakan. Apa arti Tuhan belum dimuliakan? Tuhan belum disalib, dikuburkan, dan dibangkitkan. Tapi setelah Tuhan Yesus disalibkan, dikuburkan, dibangkitkan, itu Tuhan Yesus Apa terjadi pada waktu Yesus mati dan bangkit? Apa yang terjadi? Matius pasal yang ke-27. Tetap saja, tidak apa-apa. Ya. Matius 27 ayat 51. Antara ruang maha suci dan ruang suci ada tirai yang tebal. Tirai. Tidak mudah orang masuk. Ya. Tidak mudah orang masuk dari ruang suci ke ruang maha suci. Mari kita baca di sini. Matius 27 ayat 51. 1, 2, 3. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah menjadi dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah. Sampai di situ dulu. Pada waktu Yesus mati dan dibangkitkan, apa yang terjadi? Penyekat antara ruang maha suci dan ruang suci itu robek. Hanya karena Yesus Kristus. Itu robek. Sebetulnya terbelah. Jadi ruang maha suci dan ruang suci menjadi satu sekarang. Saya tahu bahwa sumber air yang hidup itu di ruang maha suci. Sekalian tak kalau engkau percaya Yesus Tuhan, maka roh Allah memetraikan dirimu. Siapa percaya bahwa saudara adalah rumah Allah? Selalu saya katakan, saya tanya, siapa percaya dirimu adalah rumah Allah? Amin. Mari tepuk tangan sebentar untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara sekalian, di tempat ini, kalau tidak pagi, sore, selalu ada perjamuan suci, kan? Mengapa perjamuan suci itu? Apa sekedar yaitu upacara ritual kami yaitu perjamuan suci? Perjamuan suci yaitu selalu memperingatkan bahwa korban Kristus, Yesus Kristus, peranan korban Kristus, Yesuslah satu-satunya juru selamat. Haleluya. Percaya pada salib Yesus, saudara diampuni dosa, saudara diampuni, dan saudara mendapat kelahiran baru. Dan pada waktu Yesus dimuliakan, disalib dan dibangkitkan, maka tirai itu robek. Lalu air, kuasa di ruang maha suci itu mengalir keluar. Haleluya. Tetapi di ruang suci ada 3 alat, saudara. Ada 3 alat. 3 alat ini kalau tidak benar, maka air itu tidak bisa mengalir keluar. Mezbah dupa itu perasaan saudara. Meja roti itu akal budi saudara. Pikiran. Kandil mas, pelita, itu adalah kehendak saudara. Ada perasaan, ada pikiran, ada kehendak. Itu jiwa. Jelas yang kau gali itu adalah kuasa yang keluar dari saudara sendiri. Tuhan katakan apa tadi? Coba diulang sedikit. Yaitu Yohanes 4 tadi. Saya perlu terangkan sekali lagi. Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4. Ayat yang ke-14. Ya, saya ulang lagi ya.
Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan padanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam mana? Di dalam dirinya. Di dalam diri saudara itu ada mata air. Yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi sumber itu yang harus digali itu di dalam dirimu sendiri. Jangan gali di tempat orang lain. Walaupun hamba Tuhan ini juga menjadi sumber, tapi jangan gali di hamba Tuhan. Gali di dirimu sendiri. Ketahuilah bahwa dalam diri saudara, tak kalau kau percaya Yesus Kristus, ada kemampuan, kuasa. Ada satu kuasa yang dahsyat yang di dalam diri saudara. Tapi kuasa itu tidak bisa keluar, mampet. Tolong. Mampet di tirai ini. Setiap perjamuan suci. Supaya engkau mengingat korban Kristus. Dengan korban Kristus ini, tirai itu pecah. Lalu, kuasa di tabut perjanjian itu yang di dalam diri saudara sendiri itu, mulai bisa keluar. Bisa keluar. Keluar melalui mana yang pertama? Penggalian yang pertama yaitu perasaan. Mesbah dupa. Mari kita pertama sekarang. Yang kedua. Mesbah dupa. Mesbah dupa itu perasaan. Bagaimana? Mazmur 128. Mazmur 128. Ayat yang pertama sampai ke-6. Pagi hari ini Bible study lah. Puji Tuhan. Mesbah dupa. Baca ya. Baca. Nanti saya lihat bagaimana air itu mengalir. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. 1, 2, 3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Ayat pertama, berbahagialah orang yang takut. Takut bahasa Inggrisnya honor, respect bahasa Belandanya, hormat. Berbahagialah orang yang honor God. Diulang ayat 4. Berbahagialah setiap orang laki-laki, diberkatilah setiap orang laki yang takut akan Tuhan. Kita lihat contoh Abraham. Apakah Abraham takut pada Tuhan? Benar. Sejak dia dipanggil oleh Tuhan, kemana saja dia pindah. Dia membuat apa? Mesbah. Mesbah. Mesbah itu. Mesbah. Abraham kemana saja dia membuat mesbah. Lihat. Saudara. Rintangan peperangan dalam dunia ini. Kadang-kadang membuat orang murtad dalam dunia ini. Apalagi kesenjangan sosial. Malah pemberontakan. Kup diktat. Kup pada pemerintah. Semua. Karena apa? Kesenjangan sosial. Bukan saya katakan berkat-berkat tok yang penting. Bukan. Itu harus disembuhkan dulu. Abraham yang honor God. Bukan saja dia semua yang dikerjakan berhasil. Tapi keluarganya pun dijaga. Berapa kali istrinya mau diambil orang. Yang ambil Fir'aun. Yang ambil yaitu penguasa. Walat tadi. Saya tidak peduli di sini. Laki-laki atau perempuan. Semua memiliki berkat Allah. Amin. Amin. Kalau suamimu menghormati Tuhan. Jangan coba-coba orang ganggu istrinya. Kalau istrinya menghormati Tuhan. Jangan coba-coba mengganggu suaminya. Walat kabeh mengganggu. Aman bukan? Aman bukan? Siapa mau aman keluarganya? Haleluya. Sebab itu saya minta para wanita, laki-laki semua menghormati Tuhan. Honor God. Bikin mesbah. Ada mesbah dalam rumah tangga saudara? Siapa yang sudah ada mesbah? Suami, istri, anak-anak di sekeliling meja. Berdoa bersama, menyembah Tuhan. Siapa yang sudah ada? Tolong angkat tangan. Tidak ada belas. Kalau ada apa-apa jangan salahkan saya.
Kemarin saya diprotes agak keras, Bu Miti. Pak Alex, apa kau tidak mengajar? Apa nanti? We have a big church, but small congregation. Kita punya gereja yang besar, tapi yang selamat cuma Siti. Boleh. Saya katakan, kalau engkau tidak membuat mesbah dalam rumah tanggamu, nyalakan aku. Ini cara menggali berkat Tuhan. Setiap Abraham pindah membuat mesbah. Dan kami sudah mengajar saudara membuat mesbah seperti doa semalam suntuk. Mesbah ini bukan sekedar mengumpulkan suami, istri, anak-anak. Itu honor God. Menghormati Tuhan di situ, bukan? Lihat Lut. Dia lihat bagaimana Allah memberkati Abraham. Tidak pernah dia membuat mesbah. Sudah tahu akibatnya Lut? Sudah mengerti akibatnya Lut? Rumah tangganya rusak. Mantunya pemberontak. Anak-anaknya mengerikan. Istrinya mati. Menjadi tiang garam. Lut akhirnya ada hubungan sendiri dengan anaknya. Keluar bangsa Amon. Saudara, rusak. Saudara pilihlah. Mau mempunyai keluarga yang rusak atau yang baik. Pilih salah satu. Sekalian, kami semua ingin yaitu rumah tangga yang baik. Mesbah. Saya sedang yaitu memikirkan bagaimana yaitu cell group. Terus terang saja hamba Tuhan di sini untuk mengembalakan sekian banyak orang ini kebaktian pertama, kedua, ketiga. Dan akan bertambah terus, tapi nggak mampu. Secara figur perorangan nggak mampu. Tetapi penggembalaan ini harus terbentuk mesbah. Sel-sel. Di Korea itu terbentuk sel-sel di mana mereka yaitu saling belajar satu sama lain. Saling yaitu mendoakan, saling mengembalakan. Dengan demikian maka sel-sel grup ini bisa diteliti pengembalaannya. Saya percaya dalam tahun ini kami akan laksanakan dengan teliti. Supaya dalam sel grup itu. Apalagi, tidak usah sel grup sebenarnya. Setiap keluarga bentuklah mesbah. Itu saudara sudah bisa menggali berkat Abraham. Langkah yang pertama itu praise and worship. Penyembahan. Saya ambil lagi satu ayat. Ya. Saya tidak usah terangkan ya berkat rumah tangga ini. Ya. Berkat atas rumah tangga Mazmur 128 ini. Ya. Jadi kalau saudara itu kesadaran bertuhannya itu keras. Ya, honor God. Itu betul-betul ada pada saudara. Ya. Lalu juga, sebenarnya saya bisa memberikan contoh banyak. Bagaimana Abraham menghormati Tuhan ini, dan juga Ishak menghormati Tuhan, Yakub menghormati Tuhan. Ya. Ada mesbah di situ. Ada penyembahan. Jadi menggali honor God. Hormati dia. Hormati dia bahwa dia itu ada di dalam saudara. Sukar loh. Menghormati Tuhan yang bukan di sana. Di sana. Bukan di Yerusalem. Bukan di mana tadi? Gunung Sinai. Bukan di Yerusalem. Tuhan katakan pada orang perempuan tadi. Sudah waktunya orang menyembah Tuhan bukan di Yerusalem. Bukan di Gunung Sinai. Bukan di tanah Samaria. Bukan di gunung ini. Tapi dengan apa? Bapak mengendaki penyembahan dalam roh dan kebenaran. Kalau engkau hidup dalam kebenaran, engkau menghormati. Saya tidak maksa saudara hidup suci. Bagaimana seorang bisa memaksa orang hidup suci? Apakah saya hakim, tidak boleh ini, tidak boleh ini? Tidak. Tapi saya katakan kalau engkau hidup suci, itu sama dengan menghormati itu. Menghormati Tuhan dengan sendirinya hidup suci. Sekalian, puji Tuhan. Yang pertama, saya tambahkan satu ayat ya. 2 Samuel pasal 6 ayat 11. 2 Samuel pasal 6 ayat 11. Saya harap bisa selesai. 2 Samuel pasal 6 ayat 11. 2 Samuel pasal 6 ayat 11. 12 dan 13. Daud ini jauh daripada kehidupan daripada Abraham. Keturunan yang keberapa tidak tahu. Ya, kalau diurut bisa. 2 Samuel pasal 6 ayat 11. 1, 2, 3. 3 bulan lamanya. Keras. Tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom. Orang Gad itu dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya.
Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah 6 langkah, ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemuan. 14, belum baca, 1, 2, 3. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dan kain lenan. Sekalian setelah itu, Daud dan kerajaannya diteguhkan dan diberkati. Saudara, ini menggali. Daud dengan 30.000 tentaranya mengangkut tabut perjanjian, honor God. Menyembah, percaya Tuhan ada di antara kita. Tuhan di dalam diri kita. Ini yang pertama. Sehingga kuasa Allah itu turun. Turun ke mezbah. Perasaan saudara dikuasai itu satu. Bukan perasaan ya. Menjadi orang yang takut kepada Tuhan. Menghormati. Puji Tuhan. Lihat di situ. Kalau kau bisa menggali dalam nama Yesus Kristus, kuasa Allah turun. Praise and worship. Saudara, hamba-hamba Tuhan. Di sini banyak hamba-hamba Tuhan. Kalau engkau mau sidang jemaatmu berhasil. Gali yang pertama, adakan praise and worship. Praise and worship. Worship itu mezbah. Mezbah. Honor God. Saya ulang lagi. Honor God. Respect God. Menyembah roh dan kebenaran. Mari, saya mau bukan ke sana dulu, ke meja roti dulu. Meja roti. Yohanes 1 ayat 3. Yohanes pasal pertama ayat 1 sampai 3. Meja roti pertunjukan yang di sebelah kanan adalah akal budi saudara. Akal budi saudara. Mari kita baca di sini. Yohanes pasal pertama ayat yang pertama sampai ketiga. Tolong ini dibaca semua. Saya ingin memasukkan pengertian yang khusus saudara. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan. Amin. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman adalah Allah. Saudara-saudara lihat saya. Ini namanya Alex. Siapa yang bersama dengan saya? Mata saya, mulut saya, hidung saya, tangan saya bersama saya. Tapi salah satu bagian yang terpenting, pikiran Alex bersama dengan Alex. Siapa si Alex? Ya pikirannya itu. Dan pikirannya itu adalah saya sendiri. Allah, pribadi Allah, ada pikirannya. Allah memiliki pikiran. Firman. Dan siapakah Allah itu? Ya pikirannya itu. Dan semua pikiran Allah sudah dituangkan di dalam Alkitab ini. Syukur, saudara semua punya Alkitab bukan? Amin. Kenapa sih kita tidak anjurkan saudara ikut som? Walaupun banyak kekurangan guru kita. Banyak, guru kita banyak kekurangan. Tapi kami ini berusaha menerangkan the way of thinking dari Tuhan. Meja roti pertunjukan Tuhan katakan, aku ini roti yang roti hidup. Saya tidak usah kasih ayat, terlalu lama. Engkau mau menggali sumur Abraham, ikut firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Kadang-kadang orang jadi malas. Kenapa? Matius 13. Matius 13 ayat yang ke-23. Matius 13 ayat yang ke-23. Mari, tolong semua baca. Matius 13 ayat 23. 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tanah baik ialah orang yang mendengar firman itu dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali. Mendengar firman Tuhan dan ngerti. Ini memang tergantung gurunya. Tapi
Tapi tergantung orangnya mau nggak ngerti. Nggak mudah, saudara. Saya harap saudara di sini semua mendengar firman Tuhan dan ngerti. Itu perlunya Psalm. Kadang-kadang firman Tuhan hari Minggu juga. Ada yang begini. Saya ini sudah jauh-jauh dari luar kota. Datang ke Surabaya. Ingin mendengar firman Tuhan. Pada kebaktian pertama saya mendengar firman Tuhan. Saya kembali jam 5. Firman Tuhan podoai. Sama. Nanti saya juga membawa firman Tuhan ini sama jam 9. Sama jam 5. Lah kok podoai? Boleh ngatakan podoai. Tapi ngerti nggak? Orang kalau sudah bosan dengan firman Tuhan. Belum tentu ngerti. Kok ikuai? Nggak bisa nikmati. Saya lihat di sini banyak hamba Tuhan membawa firman Tuhan yang sama. Tapi improvisasinya lain. Karena kami membawa firman Tuhan bukan dengan akal. Lalu baca saja. Enggak. Roh Kudus itu meneliti setiap kebutuhan orang dalam sidang jemaat. Amin. Dan dia tahu. Dan dia pakai kita semua untuk menjelaskan. Ada orang yang mau ke Psalm sudah malas. Memang firman Tuhan itu jatuh di duri, batu bisa. Tapi jangan salahkan gereja. Gereja bisa salah. Hamba Tuhan bisa salah, kurang jelas menerangkan. Mungkin hidup Tuhan, hamba Tuhan tidak benar juga bisa. Tapi shallow study. Saudara jangan tergantung pada figur. Engkau sudah punya Alkitab. Untuk memasukkan pikiran Allah dalam diri saudara tidak mudah. Ini cara menggali. Menyelidiki firman Tuhan juga menggali. Dan banyak orang tidak mau menggali firman Tuhan. Kapan saudara membaca firman Tuhan? Coba. Jujur saja. Setiap pagi. Siapa yang setiap pagi membaca firman Tuhan? Tolong. Loh. Saudara angkat tangan di hadapan Tuhan loh. Bukan di hadapan saya. Tidak usah. Ngerti dewek lah. Siapa yang setiap malam sebelum tidur baca firman Tuhan? Lihat STVE. SCTVE sampai jam 2. Nggak ngarang saudara. Sekarang filmnya tambah baik-baik memang. Tambah bagus-bagus. Bolehlah lihat apa salahnya lihat. Tapi lihat sudah ada dor. Hatinya melak dor. Terpengaruh sudah. Makanya daripada lihat lebih baik doa semalam suntuk di sini sama saya. Kadang-kadang kena Filistin itu mampet. Air yang hidup itu mampet. Kalau sudah mau diberkati, cara menggalinya honor God. Lalu menggali firman Tuhan. Sampai di sini yang belum ikut Psalm, ikutlah. Kalau tidak mengerti, ulang. Apa salahnya sih? Tidak ngerti lagi di kantor itu terus ada hamba Tuhan yang bisa ditanyai. Tanya. Ya, tidak usah saya. Banyak hamba Tuhan yang bisa. Cukup banyak. Saya kira di Surabaya ini hamba Tuhan yang paling banyak di sini. Betul tidak? Hampir jam 8 sampai jam 10 terus ada. Belum acara-acara lain. Kelompok wanita ada, kelompok pemuda ada pendetanya sendiri lagi. Saudara. Firman Tuhan. Orang yang mendengar firman Tuhan tidak ngerti, itu tidak bisa gali. Kalau mengerti baru bisa gali. Kalau tidak ngerti ya belajar lagi supaya mengerti. Ada orang membaca firman Tuhan, wah gak ngerti, wis. Gak masuk akal kabeh. Wis. Taruh lemari, beleduken. Saudara datang ke pagi hari ini ke tempat ini lihat, betul saudara kelemis apa beleduken. Nah, seminggu sekali aja beleduken, saudara. Saya dulu nggak senang baca firman Tuhan ini kok seperti dongeng gitu. Tapi setelah saya tahu ini the way of thinking, God's mind, pikiran Allah, waduh, luar biasa. Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Tolong baca. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Untuk mengeluarkan sumber air yang hidup, menggali ini keluar, mesti perasaannya, honor God, pikiran Tuhan. Lalu yang pelita bagaimana? Yang pelita. Saya ambil yaitu Yeskiel 47. Yeskiel. Nabi Yeskiel. 47 ayat 1 sampai 12.
agak panjang, tapi saya ambil bagian-bagian yang penting saja. Pelita emas, kandil emas. Setiap Tuhan Yesus melakukan sesuatu, dia katakan, bukan aku, ya Bapa, tapi kehendak Bapa. Kandil emas merupakan kehendak manusia. Saudara itu punya kemauan, kehendak. Punya perasaan, punya pikiran, punya kehendak. Kehendakmu sendiri atau kehendak Allah. Tuhan Yesus selalu mengatakan, bukan aku, tapi Bapakku. Bukan aku, tapi Bapakku. Sampai waktu dia disalibkan. Tuhan, kalau boleh cawan ini pergi. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Yesaya 47, ayat yang pertama, saya baca pelan-pelan ya. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Tolong dibaca. Dan sungguh ada air yang keluar dari bawah pintu, dari bawah ambang pintu bait suci itu. Dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci. Sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara. Dan di bawahnya aku keliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke pintu ke timur. Sungguh air itu apa? Membual dari sebelah selatan. Air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur tangannya. Di tangannya ia mengukur 1000 hasta. Dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Air itu keluar. Dan Yeskiel berdiri, air itu mengalir sampai di pergelangan kaki. Terus, ia mengukur 1000 hasta lagi. Dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai ke lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi. Dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai ke pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah sampai ke menjadi sungai. Di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi. Sehingga orang dapat berenang. Lalu sungai itu tidak dapat diseberangi lagi. Tolong turun sedikit. Ya. Sumber air yang hidup itu di ruang maha suci. Kuasa Allah. Kuasa Allah itu keluar. Oleh korban Kristus. Pecah. Kuasa Allah itu melalui perasaan saudara. Honor God. Hormati dia. Respect dia. Praise and worship. Sembah dia. Lalu isi jiwamu pikiran Tuhan. Dengan pikiran Allah. Firman Allah. Dan yang terakhir. Kuasa Allah itu mau keluar melalui kandil. Jadi air itu mau keluar. Tapi tidak bisa keluar. Semua. Cuma keluar sedikit. Dan orang yang berdiri itu seperti di pergelangan kaki saja. Kalau orang berjalan di sungai yang tingginya, dalamnya cuma pergelangan kaki, orang itu bisa lawan. Walaupun air itu deras ke sini, aku mesti bisa melawan. Betul? Tapi kalau sampai lutut, sudah sukar. Betul tidak? Apalagi sampai pinggang. Lama-lama sudah. Tidak bisa terseberangi lagi. Sungai yang besar, akhirnya saudara jadi kintir. Sudah tahu. Hanyut. Tidak menurut pendirian saudara sendiri, tapi menurut aliran sungai itu. Bagaimana sungai itu bisa keluar? Air itu bisa membual dan keluar deras. Kalau engkau punya pendirian sendiri. Tidak mau, aku mau. Sudah. Dengan firman Tuhan ini kau diajar. Jangan pakai pikiranmu, pakai pikiran Tuhan. Nah kalau meja roti pertunjukan ini sudah matang. Menjelaskan inilah kehendak Tuhan. Baru saudara bisa menyerahkan diri. Jangan kehendakmu dan kehendakku. Tapi kehendak Tuhan. Sehingga air itu keluar. Lalu Yeskiel hanyut. Kemana air itu menghendaki? Yeskiel ikut. Lalu air itu keluar dengan deras. Keluar dengan deras. Saudara, keluar. Kita gali, keluar. Jangan kehendakmu. Kita lihat di sini. Pada waktu Yeskiel sudah hanyut. Ya. Memang gak gampang. Kadang-kadang kita kena persoalan lalu panik.
pakai bertindak sendiri. Sekalian, ada praise and worship di gereja ini. Ada psalm, firman Tuhan. Tapi juga ada doa. Doa semalam suntuk. Saudara, alangkah indahnya kalau orang sudah menurut kehendak Tuhan. Kalau orang itu sudah bukan kehendaknya sendiri, tapi kehendak Tuhan muncul dari dalam dirinya, itu karunia roh. Pelita itu karunia roh. Ada 9 karunia roh dan 9 buah roh. Ini balance, saudara. Buah roh itu pribadi, karakter. Karunia roh itu sign and wonders. Saudara, kalau saudara dan saya gali ini semua, gereja ini akan mengalami sign and wonders. Mengalami tanda-tanda mujizat. Dan gereja kalau mengalami tanda-tanda mujizat, itulah gereja akhir zaman. Saya diperintah Tuhan untuk membawa gereja ini kepada gereja yang mengalami signs and wonders. Wave yang terakhir. Mujizat itu bukan perorangan, tapi seluruh gereja itu, sidang jemaat, mengalami tanda-tanda mujizat. Tanda-tanda akan menyertai orang percaya. Itulah gereja akhir zaman. Bukan sulapan, saudara. Bukan. Tapi seluruh tubuh Kristus mengalami yaitu mujizat-mujizat. Lihat di sini. Mari kita baca lebih lanjut. Ayat 6. Ini dibaca, perlu dibaca. Semua baca. 1, 2, 3. Lalu ia berkata padaku, sudahkah engkau lihat, hei anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu amat banyak pohon. Di sebelah sini, di sebelah sana. Ia berkata padamu, sungai ini mengalir menuju ke wilayah timur. Dan menurun ke Araba, Yordan. Dan bermuara ke Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeliapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut itu menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya. Mulai dari En-Gedi sampai En-Gelan. Daerah itu menjadi penjemuran pukat. Dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan payah-payahnya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Baca semua? Pada kedua. Dua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Yang daunnya tidak layu, buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya akan menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Keluar dari mana air ini? Halo? Keluar dari mana? Gedung gereja ini? Dari mana? Dari saudara sendiri. Dari roh, melalui jiwa, keluar. Keluar melalui panca indera. Di situ ada 5 pintu panca indera. Mengalir keluar. Mari sekalian. Kita menggali berkat Abraham. Amin. Kalau sudah tidak bisa menggali berkat Abraham ini, sudah tidak mengalami berkat Abraham dan keselamatan yang dijanjikan. Sebenarnya sederhana. Firman Tuhan ini saya ulang-ulang kali saya sampaikan kepada saudara. Tetapi urut-urutannya demikian. Puji Tuhan. Dan saya minta saudara perhatikan. Ya. Kalau saudara tidak membaca firman Tuhan, jangan salahkan kami. Air tidak bisa keluar, tidak bisa bertumbuh, jangan salahkan kami. Kalau saat ini saudara mau kehendakmu sendiri, jangan salahkan kami. Banyak berdoa. Saya katakan kalau saudara sidang jemaat atau hamba Tuhan tidak ikut doa semalam suntuk, bukan saya merupakan ukuran. Engkau bisa mengatakan doa semalam suntuk di rumah. Tapi itu satu kemunduran. Saudara, tanpa doa nggak bisa. Saya contoh, yaitu gereja yang baik. Di Surabaya ini ada, yaitu seorang hamba Tuhan yang cukup tua, Pak Ishak. Dia pentingkan yaitu doa. Doa. Memang banyak kelemahan.
banyak kekurangan. Kami pun tidak sempurna. Tapi dengan doa itu paling baik. Karena dalam doa itu kami tidak melihat diri kita sendiri, tidak lihat sekeliling. Bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan. Baru air itu bisa turun keluar. Sumbernya keluar dari situ. Dan lihat Yeskiel 47. Ya tadi, semua yang dikerjakan. Semua yang kau kerjakan berhasil. Amin. Subur, semuanya berbuah. Bahkan yang asin jadi tawar. Yang memangnya harus asin mendapat garam, tetap tidak menjadi tawar, tetap asin dan bisa diambil garamnya. Dan dari sungai itu muncul ikan-ikan. Ya, dari rawa-rawanya dapat diambil garam. Lalu di tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Daunnya tidak layu, buahnya ada habis-habis, tidak ada musim. Setiap bulan ada buahnya. Semua yang kau kerjakan berhasil. Seperti Abraham. Sekalian inilah cara menggali sumur Abraham. Mari kita berdiri. Puji Tuhan. Saya harap saudara membaca lagi ayat-ayat yang kami baca pagi hari ini. Supaya dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan lebih menerangkan lebih baik. Waktunya, saudara. Ya. Siapa mau bersedia menggali sumur? Amin. Mari dengan kerendahan hati kita memohon pertolongan Tuhan. Tema tahun ini adalah Chasing God's Presence. Ya, Chasing God's Presence. Mengejar hadirat Tuhan. Kami mengejar hadirat Tuhan. Kami mengejar terus selama 1 tahun penuh. Mengejar hadirat Tuhan.